Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang rantai makanan. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apakah itu rantai makanan? Langsung saja kita ke pembahasan. Rantai makanan pertama kali diteliti oleh ilmuwan Arab Al-Jahiz pada abad ke-9, yang lalu dipopulerkan kembali oleh Charles Sutherland Elton pada tahun 1927. Rantai makanan yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan disebut tingkatan tropi atau taraf tropi, karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan. Maka tingkat tropi pertama selalu diduduki tumbuhan hijau sebagai produsen. Tingkatan selanjutnya adalah tingkat tropi kedua, terdiri atas hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang bisa disebut konsumen primer. Hewan pemakan konsumen primer merupakan tingkat tropi ketiga atau konsumen primer sekunder, terdiri atas hewan-hewan karnivora dan seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat tropi tertinggi disebut konsumen puncak. Setiap pertukaran energi dari satu tingkat tropi ke tingkat tropi lainnya, sebagian energi akan hilang. Ini adalah gambar rantai makanan. Pada rantai makanan gambar di atas, terjadi proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, dan jika ular mati akan diuraikan oleh jamur, yang berperan sebagai dekomposer menjadi zat hara yang akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, pada rantai makanan tersebut dapat dijelaskan bahwa rumput bertindak sebagai produsen, belalang sebagai konsumen satu atau herbivora, katak sebagai konsumen dua atau karnivora, ular sebagai konsumen tiga atau konsumen puncak karnivora, dan jamur sebagai dekomposer. Nah, di dalam rantai makanan, terdapat 3 macam rantai pokok yang menghubungkan antar tingkat tropik, yaitu yang pertama ada rantai pemangsa, yaitu rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan rumput dimakan oleh hewan pemakan daging. Nah, contohnya kelinci dimakan ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Yang kedua ada rantai saprofit, yaitu rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang sudah mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer, contohnya elang mati, kemudian diuraikan oleh bakteri. Yang ketiga ada rantai parasit, yaitu rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan. Contoh, pohon besar dihinggapi benalu. Selanjutnya, ada 2 tipe rantai makanan. Nah, yang pertama ada rantai makanan rerumputan dengan nama latin grazing food chain. Nah, yaitu rantai makanan yang diawali dari tumbuhan pada tropik awalnya. Contohnya rumput, belalang, tikus, dan ular. Yang kedua ada rantai makanan sisa atau detritus dengan nama latin detritus food chain. Nah, yaitu rantai makanan yang tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivore, contohnya serpihan daun, cacing tanah, ayam, kemudian manusia.